Lu sih Pit, lu bodoh sih. Gue yang bodoh, lu yang lebih bodoh. Jangan sembarangan ya. Ya lu lah. Nih, jelas-jelas lo yang lebih bodoh. Nih, lu lihat. Gara-gara lu nih, Vivian jadi di sini kan. Lo ngebayar Vivian, tau nggak? Buka! Kan lu nggak tahu ceritanya, Pit. Ya emang gue nggak tahu. Udah lu. Udah bisa ngejai berantem. Ngerti nggak sih? Ini situasinya lagi genting. Bukan saatnya berantem. Lo nggak bodoh, kamu nggak bodoh. Kalian berdua yang bodoh. Kamu yang bodoh. Iya, kita bodoh. Lo, gue nggak. Kemana perginya Dimitri? Sial, bisa nggak ketemu sih? Hari ini, pada akhirnya, semua akan berakhir. Ya enggak, aku nggak boleh gini, aku harus kuat. Apapun yang terjadi, aku harus kuat. Nak Dimitri, sebenarnya ada apa kamu sebenarnya? You have problem maybe? Pak Diputra. Dimitri? Ini saya ada di mana Pak? Kok saya bisa ada di sini? Kamu tenang aja dulu. Ya. Saya nemuin kamu ada di bagasi mobil lagi pingsan. Nah, kamu pasti lagi ada masalah ya? Paling ntar malam saya ke sana. Oke, ya siap. Baik. Jadi, aku masuk ke mobilnya Pak Diputra. Kamu jangan takut sama saya. Saya ingat, kamu kan yang nolong saya di rumah sakit. Dan saya bukan orang yang suka punya utang budi sama orang lain. Maka saya harus menolong kamu. Walaupun ya sesungguhnya aku melihat agak berat sih masalah yang kamu hadapi. Karena kamu nggak umum kan, masuk ke mobil orang dan sembunyi di situ. Pasti masalahnya dangerous. Pak, maaf kalau saya merepotkan. Tapi saya harus segera pergi dari sini, Pak. Kamu tenang dulu. Ya. Kamu tenang dulu ya. Kamu tenang.
kamu istirahat aja di sini karena badan kamu masih lemas. Nanti kalau udah sehatan baru kita jalan ya. Kamu istirahat di sini dan saya sudah bisa menyembunyikan kamu di tempat yang aman dan tidak ada orang yang tahu. Pak Adi Putra, terima kasih banyak atas bantuannya. Tapi saya harus ketemu sama istri saya, Pak. Tuh kan, jalannya aja masih belum lempeng, nak. Pak, apa saya boleh pinjam payungnya, Pak? Oh, kamu mau keluarkan. Biar saya antar. Karena saya tahu jalan belakang yang nggak ada orang tahu. Karena kalau nanti adik saya atau anak saya ngelihat saya nolongin kamu, dia pasti akan ngoceh macam-macam. Aku pusing, noise mereka. Astaga, oh iya, aku hampir lupa. Raga bisa aja kan ada di sini. Aku baru ingat. Kemarin di mobil, di bagasi ada tongkat. Itu pasti punya kamu kan? Saya ambil. Jangan pakai tongkat ini, nanti nggak kuat. Patah. Ya. Mana ya tongkat tadi? Makasih, Pak. Are you ready? Yes, I'm ready. Tapi pelan-pelan ya. Ya, pakai sendal dulu, Are you ready? Oke. Apalagi sih? Saya cuma mau mastiin kamu udah jalan ke pengadilan agama atau belum. Jangan supaya nggak datang ya. Kamu gak usah khawatir, saya nggak mungkin ingkar janji. Justru saya yang harus ingetin kamu. Setelah ini semua selesai, kamu harus segera kembalikan perusahaan Aidantara Transportnya punya Mas Dim. Iya, calon istri masa depanku. Untuk urusan itu, kamu tenang aja, saya nggak akan ingkar janji kok. Saya ingetin ya, jangan berani-beraninya kamu panggil saya dengan sebutan seperti itu. Karena apapun yang terjadi, saya nggak sudi nikah sama orang sebusuk kamu. Diandra, orang itu bisa berubah pikiran. Dan saya itu orang yang sangat sabar. Saya akan sabar sampai waktunya tiba. Wow, syukurlah. Ternyata anak saya tidak melihat saya. Dan kita bisa langsung pergi. Pengadilan agama. Berarti sidang cerainya hari ini. Pagi ini. Hei, kenapa bengong? Ayo, saya antarin kamu pulang. Come on, let's go. Pak, kalau memang Bapak mau antar saya, jangan antar saya ke rumah, Pak. Apa boleh Bapak antar saya ke pengadilan agama? Karena istri saya mau menceraikan saya. Dan hari ini sidang putusan akhirnya, Pak. Saya harus ke sana, harus menghentikan persidangan itu agar dia tidak menceraikan saya, Pak. Kamu kelihatannya sangat sayang sama istri kamu. Sangat. Lebih daripada nyawa saya sendiri, Pak. Saya juga pernah punya rasa sayang, cinta yang mendalam buat seorang perempuan. Saya juga sama seperti kamu, saya siap mengorbankan nyawa saya, jiwa saya, raga saya untuk dia. Kamu tahu, rasa sakitnya kehilangan orang yang cinta itu di sini nih. Ada bekas lukanya di sini. Dan saya tidak ingin ada orang lain merasakan rasa sakit seperti itu. Alabaya lagi orang seperti kamu. Sebaik kamu tidak boleh punya rasa sakit itu dan merasakannya. Ayo, saya langsung antar sekarang. Langsung! Perempuan yang sangat dicintai Pak Adi Putra, apa dia adalah Mama? Ya Allah, rumit sekali ternyata hubungan mereka di masa lalu. Dan melihat Pak Adi Putra yang ternyata sebaik ini, setulus ini, kenapa aku jadi sangat merasa kasihan sama dia? Papa bener-bener keterlaluan. Tega-teganya Papa nyelakain orang yang sebaik Pak Adi Putra ini, setulus ini. Kenapa aku jadi sangat merasa kasihan sama dia? Papa bener-bener keterlaluan. Tega-teganya Papa nyelakain orang yang sebaik Pak Adi Putra ini.
Ayo, kita harus segera pergi. Kamu harus selamatkan istri kamu. Kamu selaih kembali orang yang kamu cintai. Harus. Kalau kata anak zaman now, fighting, fighting, kayak Viking. Ayo, ayo. Apa bisa lebih cepat sedikit, Pak? Tenang, pasti sampai tepat waktu. Tahu Sumaker kan? Pegangan, pegangan, nih. Wah. Iya, Dirga. Halo Pak, saya sebentar lagi sampai di pengadilan Pak sama teman saya. Iya, iya. Kamu harus mencegah Adi Putra dan Dini sampai ke gedung itu. Dan cegah mereka, terutama Dini, jangan sampai masuk ke gedung itu. Kerahkan pokoknya semua dan tenaga anak buah kamu. Baik Pak. Tunggu. Bos, telepon. Halo. Gimana? Udah disiapkan semuanya? Semua udah pada siap, bos. Baik. Lakukan sesuai briefing gua, oke? Baik, bos. Ayo cabut. Maaf Dimitri, Papa melakukan ini demi masa depan kamu.